hidupmu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita satu dalam doa sambil mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau adalah penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percaya ketika kami berserah, kami akan pasti akan turun tangan. Diberkatilah firman-Mu Bapa dalam dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi sahabat GACC diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi pagi hari ini. Semoga damai sejahtera daripada Tuhan melingkupi setiap kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.
Mari kita menyelidiki ketetapan dan firman Tuhan, namun jangan sekedar cuma menyelidiki, tetapi percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Saudaraku, jangan membenci teguran dan mengesampingkan firman. Sebaliknya, jadikan Tuhan itu sebagai kekuatan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan merenungkan Mazmur 41 hingga Mazmur yang ke-50. Pada pasal yang ke-41, pemazmur berdoa meminta penyembuhan. Dan kemudian kerinduan kepada Allah. Allah adalah penolong dalam kehidupan kita. Berseru kepada Tuhan, hai jiwaku, jangan gelisah dan tertekan di dalam dirimu, tapi berharaplah dan rindukanlah Tuhan. Pasal yang ke-43 juga adalah kerinduan kepada Allah. Pasal yang keempat berbicara tentang jeritan bangsa yang tertindas. Pasal yang ke-45 merupakan nyanyian pada waktu pernikahan raja. Dan pasal yang ke-46, Allah adalah penolong dalam kesusahan sangat terbukti. Allah sebagai benteng perlindungan di dalam kehidupan kita. Pasal 47 membicarakan Allah sebagai Raja seluruh bumi. Pasal 48 tentang Sion kota Allah. Dan pasal yang ke-49 bagaimana pemazmur mengeluh bahwa kebahagiaan yang sia-sia, tetapi kebahagiaan hanya ada di dalam Tuhan. Ibadah yang sejati mengandung janji jika kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam dan tidak melupakan kebaikan daripada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesusahan sangat terbukti. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini tidak sekedar menjadi slogan saja di dalam kehidupan kita, bukan sekedar kita menyelidiki ketetapan-ketetapan, bukan sekedar kita menyelidiki firman Tuhan, tetapi hati kita menjauh dan tidak percaya kepada firman Tuhan. Tuhan menegur hal ini. Barang siapa kita meneliti firman Tuhan, kita belajar ketetapan firman Tuhan, jangan lupa untuk percaya dan berpegang sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Di dalam Mazmur 42 firman Tuhan berseru seperti ini, pemazmur berseru seperti ini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dalam deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Bapak Ibu sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi-pagi benar, mari kita membangun mesbah bagi Tuhan. Mungkin pada saat kita bangun, kita teringat masalah kita yang kemarin belum selesai. Masalah hari ini ada lagi masalah yang baru. Saudaraku, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Mengapa kita membutuhkan Tuhan, saudara? Sebab setiap pagi, kita itu sebetulnya tidak mampu untuk menjalani kehidupan kita. Jiwa tertekan dan gelisah di dalam diriku. Makanya jangan heran, kenapa ada orang mengalami depresi. Mengapa ada orang yang harus mengkonsumsi obat-obat penenang. Sesungguhnya bukan karena tubuh kita tidak mampu, tetapi karena jiwa kita punya keterbatasan. Makanya kalau kita selamat jiwa kita, maka selamat seluruh raga kita. Kalau jiwa, pikiran, hati kita tenang di hadapan Tuhan, maka seluruh keberadaan kita menikmati damai sejahtera. Sehingga kita dapat berkata, shalom, damai di hati. Jiwa sangat membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Kita kelihatan sehat, cantik, ganteng. Tapi kalau jiwa kita mengalami tekanan, maka kita pasti akan mengalami rasa tidak nyaman, rasa tidak sehat di dalam hidup kita. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kunci kemenangan bagi orang percaya bukan sekedar menyelidiki ketetapan dan firman Tuhan, tetapi menghidupi firman yang Ia renungkan. Jiwa kita aman di dalam lindungan Tuhan. Ada 4-5 hal di Mazmur 42 ini yang kita belajar. Yaitu kalau kita mengalami tekanan, pergumulan, persoalan hidup, jangan lari kepada manusia, jangan lari kepada hiburan-hiburan malam. Tapi yang pertama, berharap. Hati itu dengan tekanan. Orang kalau dalam tekanan dia nangis aja kepada Tuhan itu udah cukup. Yang pertama, berharap kepada Tuhan. Yang kedua, bersyukur dengan segala keadaan kita. Kalau ada ucapan syukur, positive thinking, positif terhadap segala kehendak Tuhan, maka kita akan mengalami pembaharuan di dalam hidup kita.
Yang ketiga, jadikan Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami tekanan, terus kita mencari manusia, manusia memberikan kata-kata yang tidak membawa kelepasan. Berharaplah pada Allah, bersyukur kepadanya, dan jadikan Tuhan sebagai penolong. Yang keempat, saudara, nyanyikan nyanyian Mazmur di hadapan Tuhan. Makanya saya suka dengan lagu-lagu pujian penyembahan. Setiap kali mengawali sebuah perenungan, saya selalu memulai dengan pujian dan penyembahan. Ada kuasa di dalam pujian, ada kuasa di dalam nyanyian. Ketika kita menyanyikan nyanyian-nyanyian rohani, ketika kita menyanyikan perenungan-perenungan rohani tentang kebaikan Tuhan, di situ saja jiwa kita sudah mendapatkan kelepasan. Hari ini saudara, ketika engkau mengalami tekanan, persoalan, pergumulan dalam hidupmu, coba engkau putar lagu-lagu rohani dan kemudian engkau dengarkan, engkau renungkan. Maka saudara pasti akan mengalami kelegaan. Kadang hidup ini tidak perlu minum obat penenang, tidak perlu meminum konsumsi makanan-makanan yang membuat kita merasa santai, minum kopi dan lain sebagainya. Kadang bukan itu yang menenangkan jiwa kita, tetapi pujian dan mazmur, naikkan di hadapan Tuhan, itu yang akan menenangkan jiwa kita. Setelah kita bisa memuji, menyembah Tuhan, baru kita bisa berdoa. Makanya firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-9, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupan kita. Saudara, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dengan menyanyikan nyanyian-nyanyian pujian mazmur rohani, maka saudara akan mengalami ketenangan. Sesudah kita mengalami tekanan dari segala pergolakan jiwa, dari segala tekanan jiwa, baru kita akan dapat berdoa. Saudaraku, makanya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan saudara, jangan membenci teguran, jangan mengesampingkan firman, dengarkan firman Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan kemudian saudara dapat berdoa. Kalau kita mau lepas dari segala tekanan, persoalan, pergumulan ekonomi, sebelum saudara mendapatkan jalan keluar, dirimu dulu yang mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Ada amin. Mazmur 42 berbicara bagaimana kita sebagai orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang berseru kepada Tuhan, orang-orang yang merindukan pertolongan daripada Tuhan. Saudara, pagi hari ini kalau engkau tertekan, jiwamu dengan banyaknya persoalan pergumulan, berharap pada Allah, bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaanmu, kamu lagi nggak ada uang, kamu lagi senang atau tidak senang, bersyukur aja. Jadikan Tuhan sebagai penolong. Kemudian nyanyikan nyanyian Mazmur supaya kamu dapat berdoa. Dan kemudian saudara, Mazmur 50 pada pagi hari ini kita akan merenungkan bahwa ayat 16-17 berkata seperti ini. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau yang membenci teguran dan mengesampingkan firman. Saudara, sesudah perenungan pagi hari ini kita bagaimana kita merindukan Tuhan, berharap, bersyukur kepada Tuhan, dan kemudian bernyanyi dan berdoa kepada Tuhan. Ingat saudara, jangan sekedar kita menyelidiki ketetapan Tuhan, menyelidiki baca firman Tuhan setiap hari, menyebut perjanjian, mengklaim janji Tuhan setiap hari. Tetapi di dalam deep inside hati kita membenci teguran. Saudara, semua yang kita lakukan, pencarian akan kebenaran, penyelidikan akan bahasa-bahasa asli dari Alkitab, penyelidikan tentang kebaikan Tuhan, pegang janji firman Tuhan, klaim janji firman Tuhan. Semua janji-janji yang baik sudah kita klaim. Tapi kalau kita tidak melakukan yang satu ini, maka semuanya sia-sia. Ketika kita membenci teguran, mengesampingkan firman. Saudaraku, di dalam Mazmur 42 tadi kita sudah baca dan renungkan bagaimana kita mau berseru untuk melepaskan tekanan dari jiwa kita. Kita berseru, berharap, bersyukur kepada Tuhan, pegang janji firman Tuhan. Tetapi semuanya itu tidak ada gunanya kalau kita menolak teguran Tuhan, mengesampingkan firman. Beberapa waktu yang lalu kita sudah merenungkan tentang bagaimana kitab Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh dan disukai oleh Allah. Dalam segala hal, Allah sangat memperhatikan dia. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dia tidak ada melakukan banyak kesalahan, dia tidak melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan menegur dia dengan berbagai situasi. Dia kehilangan 10 orang anaknya, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan rumahnya, bahkan dia kehilangan kesehatannya. Dia mendapatkan teguran, dia mendapatkan proses di saat dia sebetulnya seolah-olah tidak layak.
Tapi apa yang terjadi ketika dia diproses 42 pasal, saudara? Dia diproses, dia berkubang dengan lumpur, dia sampai mengambil beling untuk menggaruk-garuk tubuhnya. Dia mendapatkan ujian dan teguran di saat seolah-olah dia tidak layak untuk menang. Tapi apa yang terjadi? Tuhan memproses dia sampai dia menerima teguran daripada Tuhan. Apapun itu, saudara. Teguran itu ketika engkau salah, engkau tidak salah, ketika engkau merasa diri benar. Tapi kalau teguran itu datang di dalam bentuk sakit penyakit, di dalam bentuk penderitaan, di dalam bentuk proses, di dalam bentuk kekurangan, jangan membenci teguran, jangan mengesampingkan firman. Orang fasik adalah orang yang suka menyelidiki ketetapan Tuhan, tetapi tidak suka ketika diproses. Orang fasik adalah orang yang suka menyebut janji-janji Tuhan, tetapi tidak suka ditegur oleh Tuhan. Bahkan ketika dia mengalami teguran, firman-firman yang dia pelajari dikesampingkan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini, mengapa engkau tertekan di dalam jiwaku? Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Mengapa engkau gelisah di dalam hidupku? Berserulah kepada Tuhan. Saudara, kadang masalah datang di dalam kehidupan kita tanpa diundang. Kadangkala masalah datang di dalam kehidupan kita tanpa kita merasa layak untuk mengalami teguran-teguran tersebut. Namun satu hal, saudara, Mazmur 50 mengingatkan kita, jangan membenci teguran, jangan mengesampingkan firman. Siapa tahu hidup kita sebenarnya adalah seperti Ayub, orang-orang yang dibanggakan oleh Tuhan. Tetapi untuk seketika lamanya, Tuhan izinkan masalah di dalam kehidupan kita untuk membentuk, untuk shaping kita, untuk membentuk, mengasah kita menjadi lebih baik. Mazmur 50 ayat 14-15 berkata seperti ini. Persembahkanlah syukur kepada sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang mati. Saudara, jikalau Tuhan izinkan teguran, jikalau Tuhan izinkan proses di dalam hidupmu, pertama bersyukur, dan kemudian bayar nasarmu kepada Tuhan. Kita kan kalau mengalami masalah seringkali kita berjanji, Tuhan saya mau hidup lebih baik, Tuhan saya mau setia, Tuhan saya mau taat. Bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Dan kemudian berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan, apa akan meluputkan engkau dan akan memuliakan engkau. Pada waktu kita mengalami kesesakan, carilah Tuhan, jangan salahkan Tuhan, jangan membenci teguran, jangan menolak proses daripada Tuhan. Saudara, orang yang fasik menyelidiki ketetapan, menyebut perjanjiannya, tapi membenci teguran dan mengesampingkan firman. Bahkan dengan sengaja dia melihat pencuri, berkawan dengan dia, bergaul dengan orang yang berzina. Artinya ketika dia menyelidiki ketetapan-ketetapan Tuhan, hidupnya nggak sinkron. Dia tetap bergaul dengan orang-orang yang melakukan dosa dan kejahatan. Mulutnya kau biarkan ucapan jahat daripadamu, lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu mau fitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan. Tapi aku berdiam diri, engkau menyangka bahwa aku bersaja dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini di hadapan. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepada saudaraku. Mari kita jangan menjadi orang-orang yang munafik, yang hanya sekedar menyelidiki ketetapan Tuhan, tapi masih bergaul dengan orang-orang yang melakukan kefasikan, bahkan mencemooh, bahkan melakukan hal-hal yang merendahkan Tuhan. Saudara, kita menyelidiki ketetapan Tuhan, bukan supaya kita lebih tinggi. Lucifer mengalami kejatuhan karena hendak menyamai yang maha tinggi. Saudaraku yang diberkati, kalau kita sudah belajar teologi, menyelidiki ketetapan Tuhan, tidak membuat kita sama dengan Tuhan. Jadi jangan kita mempermainkan iman kita kepada Tuhan, tapi sebaliknya berseru, persembahkan syukur, dan bayar nasar di hadapan. Pagi hari ini saya akan tutup dengan firman Tuhan, 2 ayat firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesusahan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudaraku, tekanan dan persoalan merupakan teguran yang kadang-kala Tuhan izinkan terjadi tanpa kita minta, tanpa kita sebetulnya layak untuk mengalami teguran tersebut. Tetapi jangan pernah mengesampingkan firman, jangan menolak teguran. Sebab Ayub menolak teguran, dia hampir jatuh dalam dosa. Ketika dia memutuskan untuk menerima teguran, sekalipun dia merasa tidak bersalah, kemudian dia berseru, hanya dari kata orang saja aku mengenal tentang engkau, dan saat ini mataku sendiri memandang engkau, karena dia menerima teguran, dia menerima proses daripada Tuhan.
Kalau kita diproses, berseru saja pada waktu Tuhan, pada waktu kesesakan. Pasti Tuhan akan meluputkan engkau dan Tuhan akan memuliakan engkau. Mazmur 50 ayat yang ke-23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalan, keselamatan dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Saudaraku, jangan membenci teguran, jangan mengesampingkan firman, jangan karena ketika ada proses, saudara memilih-milih untuk menerima firman yang hanya janji-janji saja. Tuhan tidak sekedar berjanji, tetapi oleh janjinya kita dibentuk, kita diproses, supaya kita menjadi sama seperti Tuhan. Persembahkan syukur, bersyukur dalam segala keadaan, dan memuliakan Tuhan. Siapa yang jujur di hadapan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan akan diperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati. Biarlah senantiasa ada pujian mazmur di mulutmu untuk kemuliaan Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami renungkan firman Tuhan siang dan malam. Biarlah kami tidak membenci teguran, kami tidak mengesampingkan firman, kami tidak pilih-pilih mana yang menyenangkan hati, tetapi kami menerima teguran, menerima proses, menerima pembentukan daripada Tuhan. Supaya ketika kami berseru, Engkau memuliakan kami. Diberkatilah setiap anak-anak Tuhan yang hari ini sementara diproses. Ketika mereka duduk diam di dalam hadirat Tuhan, aku percaya mereka mendapatkan kekuatan baru. Sekalipun mereka tidak mengerti dengan teguran yang mereka alami. Kami belajar menerima teguran, belajar tidak mengesampingkan firman, belajar tidak pilih-pilih firman. Itu adalah nama Yesus kami mengalami pembaharuan, pemulihan, kekuatan. Tuhan pasti memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, sambut kekuatan. Oh haleluya, urapan baru terjadi dalam Yesus. Haleluya. Jangan mengesampingkan teguran. Jangan menolak firman. Dan jangan pilih-pilih janji-janji Tuhan. Tetapi maju sebagai orang-orang yang berani untuk menerima proses dari Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom and God bless you.